Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Baik-baik ya, ya kan? Eh, Jadi kita general reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang intuisimu ya. Intuisimu yang bisa benar-benar jadi kenyataan ya. Intuisimu yang sebenarnya bisa menjadi nyata dalam waktu dekat ini, sebentar lagi gitu ya. Oke. Kita lihat. Oke. Wah. Jadi kalau aku lihat ya, sebenarnya ada seseorang terkoneksi sama kamu, atau seseorang ini masih terkoneksi dengan dirimu. Entah dia yang merasakannya atau kamu bisa merasakannya, tapi ada ini koneksi di antara kalian. Jadi kalau intuisimu bilang kamu itu dipikirkan seseorang, ya memang begitu faktanya ya. Kalau intuisi, kata hati, firasatmu bilang kamu dipikirin seseorang, ya memang seperti itu. Ya termasuk juga ya, misalnya kamu ngerasa ada kontak batin dengan keluargamu ya, itu bisa juga. Atau ada kontak batinmu dengan saudaramu, ya itu sebenarnya fakta, itu sebenarnya nyata. Atau kalau ada kontak batin ke seseorang, ke teman atau siapa, itu real ya, itu nyata. Oke, kemudian ini aku ngerasa sebenarnya ada ya beberapa di antara kita ngerasa ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Ada mungkin kayak firasatmu, intuisimu bilang ada perasaan nggak enak atau badan nggak enak ya, atau gimana gitu. Ya kalau ngerasa sesuatu nggak enak, badan nggak enak, ya istirahat ya. Atau pikiran, perasaan, mental itu nggak enak, ya istirahat lah ya. Apalagi kalau ada waktunya, ada kesempatan untuk istirahat, ya istirahat gitu sih. Cas dulu energimu ya. Oke, kemudian mungkin ada intuisimu tentang kamu itu dilihat dari jauh, kamu diperhatikan dari jauh, kamu dilirik-lirik dari jauh. Aku rasa memang itu fakta, itu realita ya. Itu kenyataan dalam waktu dekat ini ya. Jadi sebenarnya ya mungkin orang-orang yang dari masa lalu, masa sekarang, atau siapapun dia mereka, ini banyak perhatikan kamu dari jauh ya. Itu. Oke, terus bagi yang ngerasa kok ujian hidup nggak habis-habis ya, ya iyalah, namanya juga hidup ya. Jadi ya namanya juga hidup kak ya. Hidup itu banyak ujian, banyak cobaan ya, belum habis-habis gitu, nggak habis-habis ya. Karena aku ngerasanya ya, kamu itu selalu ditempa, kamu selalu dilatih ya untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih hebat ya suatu saat nanti gitu. Jadi kalau kamu ngerasa apa iya aku masih bisa sabar, masih bisa. Apa iya aku masih bisa kuat, masih bisa ya. Sebenarnya intuisimu bilang kamu itu bisa lebih sabar, kamu bisa lebih kuat ya. Itu faktanya. Terus ketika intuisi bilang ada circle yang harus dilepas, ya lepaslah
Ya, contohnya, ini ada teman-teman yang tidak baik lagi buat aku. Ya lepasin lah. Atau ini ada orang-orang bikin aku tidak maju, bikin aku tidak berkembang. Wah, lepasin ya. Lepasin. Itu dibilang. Dan intuisimu katakan, kamu itu baik-baik aja loh tanpa mereka. Kamu bisa bahagia tanpa dia. Kamu bisa bahagia tanpa mereka. Bahkan kamu bisa berhasil ya. Kamu bisa sukses kok tanpa orang-orang toksik itu ya. Itu sih. Oke. Cara ini dikatakan. Oke. Ada yang depresi dan frustasi karena kamu tidak memuaskan egonya lagi ya. Ini kata intuisimu kan, firasatmu bilang ada seseorang depresi, ada seseorang frustasi, ya intinya seseorang stres karena kamu tidak puaskan egonya lagi ya. Kamu tidak memuaskan egoisnya lagi ya. Ya misalnya kayak dia itu maunya ya dikejar-kejar, dia maunya dicari, dia maunya aku ngemis-ngemis gitu, idih males banget ya gitu. Atau ya kan orang-orang toxic kayak gitu kan maunya dipuaskan egonya, tapi kan ogah lah, capek lah gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kamu tidak puaskan egonya lagi, kamu tidak dikendalikan dia lagi, kamu tidak inilah, tidak ngikutin permainan dia, kamu tidak puaskan egonya, ya udah dianya depresi, dia stres gitu ya. Itu sih. Oke. Terus ada yang sudah menyadari bahwa kamu tidak mau diganggu lagi sehingga kamu membatasi diri saat ini ya. Jadi intuisimu bilang sebenarnya udah ada beberapa orang sadar ya. Ada yang sudah menyadari kamu itu tidak mau diganggu lagi. Kamu tidak mau dihancurkan. Kamu tidak mau diganggu hidupmu. Makanya kamu batasi diri ya. Jadi sebenarnya teman-temanmu apa orang-orang itu kayaknya udah sadar sih. Kamu orangnya ini nggak suka sih dimainin atau apa ya. Ya nggak suka aja buang-buang waktu lagi, buang-buang energi lagi untuk drama-drama lagi tuh buat apa gitu ya. Kamunya nggak mau diganggu lagi, makanya kamu batasi diri. Jadi ya orang-orang udah sadar ya. Orang-orang udah sadar tentang batasanmu. Jadi intuisimu bilang ya udah terus maju ya, lanjutkan hidupmu. Mereka udah sadar kok ya, gitu. Jadi gitu kak. Oke. Terus seseorang tidak berhenti memikirkanmu meskipun dia sudah tidak komunikasi dengan kamu. Wah, ini yang aku bilang tadi ya. Sebenarnya kamu dipikirkan seseorang atau kamu dipikirkan beberapa orang ya. Intuisimu itu benar. Firasatmu bilang kan gitu. Kamu dipikirin loh, kamu dikangenin, kamu tuh dicari-cari, kamu tuh dikepoin, kamu dirindukan gitu ya. Itu faktanya. Jadi seseorang tidak berhenti memikirkan kamu. Seseorang terus-terusan mikirin kamu ya, padahal kalian sudah tidak komunikasi lagi ya. Beberapa kalian tidak berinteraksi lagi, tidak ketemu, tidak bicara gitu. Jadi kayak intuisimu bilang kan, kamu tuh dipikirkan seseorang itu ya. Itulah realitanya. Walaupun tidak komunikasi, ya kan? Duar gitu. Jadi ya gitu. Oke. Terus seseorang memiliki ketertarikan seksual ke kamu dan kamu bisa merasakannya ya. Itu. Jadi intuisimu, firasatmu bilang seseorang memiliki ketertarikan seksual sama kamu. Terus kamu bisa merasakannya ya. Misalnya apa ya? Ya sepertinya ya ada nih kayak apa ya, kalian seperti kontak batin kah, atau ya intuisimu, firasatmu bilang seseorang ini
punya daya tarik gitu, ada ketertarikan seksual sama kamu. Dia sebenarnya berhasrat, dia sebenarnya bergairah, dia sebenarnya ingin nyentuh fisikmu, ingin peluk kamu, dekap kamu, ya. Kamu bisa merasakannya. Gimana rasanya, ya? Jadi gitu, ya. Kamu bisa merasakan bahwa seseorang menginginkan kamu kan? Secara hasrat, gairah, seksual gitu. Ya, mungkin ada juga sih karena cinta, karena sayang sama kamu. Oke, lalu tahun ini adalah tahun yang bisa menjadi milikmu. Hidupmu akan lebih baik daripada orang-orang itu, ya. Begitu loh, Kak. Jadi optimis lah. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ini kan intuisi bilang gitu, ya. Sebentar lagi jadi nyata ya. Firasatmu bilang kan tahun ini bisa loh jadi tahun milikmu. Tahun ini adalah tahun yang bisa menjadi milikmu, ya. Jadi optimis saja, berjuang ya, berusaha, percaya bahwa hidupmu akan lebih baik daripada orang-orang itu. Hidupmu bisa lebih baik daripada orang-orang yang meremehkan itu, ya kan? Terus kamu sebenarnya punya ide untuk mengembangkan kerjaanmu. Hanya saja kamu belum merealisasikannya, ya. Ngerti ndak? Jadi dibilang ya, kamu itu sebenarnya punya ide. Kamu itu sebenarnya kreatif untuk kembangkan kerjaanmu. Tapi hanya saja kamu itu belum merealisasikannya. Contoh, kayaknya ya, aku tuh bisa loh lebih dari ini, ya. Sepertinya aku nggak mungkin gini-gini aja. Sepertinya aku bisa nih melebarkan sayapku, ya. Sepertinya aku bisa lebih dari ini. Sepertinya aku bisa deh ngerjain ini, ngerjain itu, beberapa kerjaan. Sebenarnya bisa, tapi realisasikan dong, ya. Jangan sekedar mikir doang. Harus ada action ya, harus ada tindakan. Gitu, guys. Oke. Lalu ada yang sudah menyadari bahwa kamu menjauh karena kamu tidak maju dan tidak berkembang dengan orang-orang itu, ya. Gitu ya, Kak. Jadi intuisimu benar ya. Orang-orang itu sudah sadar lagi ya. Orang-orang itu sudah menyadari bahwa kamu itu menjauh karena kamu tidak maju. Kamu tidak berkembang sama orang-orang toksik itu ya. Itu sih. Jadi adalah kayak temanmu lah, keluarga atau siapa udah nyadar aja. Ya kamu ngejauh ya karena saya toksik gitu. Kamu ngejauh karena ya saya nggak baik gitu untuk kamu. Saya buat kamu tidak maju, saya buat kamu tidak berkembang, ya. Ada udah menyadari ya. Dan sosok yang sudah tiada sering mengikuti kamu karena dia rindu dan selalu ingin menjaga kamu. Wah, itu loh guys. Jadi intuisi bilang kan ada yang diam-diam mengikutimu. Dan itu bener say. Bener guys, bro, sis ya. Jadi jadi merinding ya. Gitu Kak. Ada sebenarnya sosok yang sudah tiada yang sering mengikuti kamu ya. Ada sosok mungkin almarhum, almarhumah atau leluhur, kakek nenek moyang, sepertinya ada mengikuti kamu ya. Jadi sosok itu ikuti kamu kan entah karena rindu, tapi ada juga yang ikuti itu mau ngejagain kamu, mau menjaga kamu dari hal-hal yang berbahaya gitu ya. Dan supaya kamu baik-baik aja. Dan itu diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, ya kan? Oke, lanjut. Minum dulu guys. Aus enggak? Gitu. Oke. Tada. Wah. Ada orang manipulatif ya. Yang masih berkeliaran ya.
di muka bumi ini. Ya udah, intuisimu, firasatmu bilang gitu kan. Masih ada orang-orang berbahaya. Masih ada orang-orang licik, Kak, ya. Masih ada orang-orang manipulatif. Jadi tetap hati-hati ya. Tetap waspada, ya kan? Terus ada intuisi atau firasatmu bilang, entah siapa ini, menunggu. Dan memang layak ditunggu. Cie, apa yang layak ditunggu ya? Misalnya kamu nunggu rezeki, itu layak ditunggu. Karena sebentar lagi ya. Atau kamu nunggu kepastian, kejelasan, ada beberapa kalian itu layak ditunggu. Bentar lagi kejelasannya ya. Tapi ada juga ini seseorang menunggu waktu yang tepat untuk bersama kamu ya. Ada yang menunggu takdir gitu, menunggu kayak supaya semesta berpihak sama kita, supaya Tuhan mentakdirkan kita gitu. Ada yang menunggu waktu itu ya, waktu-waktu seperti itu. Oke, dan ada kartu The Moon, Duar ya. The Moon adalah adalah yang dipendam seseorang ke kamu ya. Aku sih ngerasa intuisimu bener loh, kayak udah berapa bulan apa berapa tahun ya kamu ngerasain tingkah seseorang itu seperti menggetar-getarkan energimu ya. Karena ada dipendamnya sama kamu, Kak ya. Beberapa ini memendam perasaan bahwa ya saya sayang sama kamu sejak dulu, saya suka sama kamu sejak dulu, saya mencintaimu sampai saat ini begitu ya. Cuma dipendam saja. Dan ya intuisimu merasakannya ya. Begitu juga kalau ada yang disembunyikan seseorang, kalau ada disembunyikan temanmu, ada yang disembunyikan keluarga, itu nyata loh ya kan. Nih ini dia. Oke. Beberapa ini bentar lagi ada family issue, beberapa bentar lagi ada isu keluarga, dan kamu bisa merasakannya. Misal, tapi nggak harus keluarga juga sih, bisa circle terdekatmu, circle hidupmu ya. Kayak ada yang nggak beres gitu, ada yang tidak beres di sekitar aku, ada yang nggak beres, dan memang nggak beres orangnya ya, nggak bisa dipercaya. Tapi karma itu berlaku ya, karma tabur tuai. Aku ngerasa dalam waktu dekat kamu dapat keadilan. Ya, intuisimu udah bilang keadilan akan kamu dapat sebentar lagi. Keadilan akan kamu terima sebentar lagi ya. Jadi orang-orang yang menyakiti akan menjalani karmanya. Orang-orang yang melukai akan menerima karma tak bertuai. Begitu juga kamu ya. Jadi kalau kamu nanam yang baik ya kamu dapat yang baik. Kalau kamu selama ini positif ya kamu dapat nanti keadilan. Beberapa kalian akan dapat gitu kebenaran, keadilan, akan dapat hakmu gitu kan. Ya udah. Oke? Wah. Dan aku ngerasa ada intuisi, ada firasat seperti transformasi ya, perubahan. Iya nih. Kalau kamu ada firasat seseorang berubah, ya memang dia berubah ya. Beberapa ini berubahnya ke negatif apa positif ya. Ya begitulah hidup, begitulah manusia. Makanya jangan berekspektasi berlebihan, jangan berharap berlebihan sama manusia. Manusia bisa berubah ya. Kalau berubah lebih baik ya syukur sih, kalau negatif juga ya sudah ya, minum dulu Kak ya. Maksudnya kayak apa ya, kalau aku lihat kartunya ini sebenarnya ada kemungkinan besar seseorang berubah lebih baik gitu ya, karena ini transformasi, perubahannya ke positif ya. Jadi firasatmu, intuisimu bilang seseorang udah sadar kesalahannya, seseorang udah sadar untuk berubah lebih baik ya gitu. Oke? Oke. Hampir jatuh ya. Lanjut. Ini dikatakan
Ada yang mengharapkan kamu menjadi pasangannya, tapi dia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Wah, ada begitu ya? Ada yang mengharapkan kamu jadi istrinya, ada yang mengharapkan kamu menjadi suaminya, ada yang mengharapkan kamu jadi partner seumur hidupnya ya, tapi dia terlalu gengsi mengakuinya. Gengsi bingit ya, gitu. Apalagi ada faktor-faktor yang lain, wah ribet bingit ya, jadinya ambiar gitu. Wah, ya. Oke. Kemudian ada yang menilai jiwamu terpanggil menjadi lebih spiritual karena kamu sudah melewati hal-hal pahit di hidupmu selama ini ya. Jadi intuisimu itu benar loh. Ada orang yang kagum, ada orang yang salut sama kamu, tapi tidak mengakui ya. Ada di sana memuji-muji kamu, tapi belakangmu ya. Kalau di depanmu gengsi lah gitu. Ya kan? Jadi ada yang menilai jiwamu itu terpanggil menjadi lebih spiritual karena kamu orang pilihan ya. Ada yang menilai jiwamu terpanggil menjadi spiritual karena memang kamu terpilih. Kamu itu sudah melewati hal-hal pahit di hidupmu selama ini. Jadi kamu layak, pantas gitu ya. Ngerti kan? Ya dong. Oke. Lalu sesungguhnya banyak orang diam-diam memperhatikan kamu, mulai dari penampilanmu, gaya hidupmu, hingga pola pikirmu dan spiritualitasmu ya. Ada seperti itu. Aku ada bilang tadi ya, ada orang diam-diam perhatikan kamu. Intuisimu bilang gitu kan, firasatmu bilang kamu itu dilihat-lihat loh dari jauh. Intuisimu bilang kamu diperhatiin dari jauh ya, cuma kamu nggak mau kegeeran gitu ya. Cuma kamu nggak narsis ya, kamu nggak terlalu respon ya. Terus sih. Cuma intuisimu, firasatmu bilang kan, kamu diperhatiin dari jauh, kamu dilihat-lihat loh dari jauh, ya. Sesungguhnya banyak orang diam-diam perhatiin kamu. Mulai dari penampilanmu lah, gaya hidupmu lah, pola pikirmu lah, sampai spiritualitasmu diperhatiin sama beberapa orang, ya. Cuma orang-orang gitu nggak ngaku, ya. Oke. Terus teman sekolahmu yang dulu sedang mencari tahu perjalanan karirmu ke depannya. Ya, tuh. Ada teman sekolah. Ada teman sekolahmu yang dulu ini kepo. Kepo sama karirmu. Kepo sama kira-kira sesukses apa kamu, ya. Jadi teman sekolah yang dulu ini mencari tahu perjalanan karirmu ke depannya. Apa iya kamu bisa sukses? Apa iya masa depanmu bagus gitu ya. Terus ada yang diam-diam memanifestasikan dirimu. Dia sering menyebut namamu sehingga energimu ketarik ke dia. Duar jedor. Jadi ini yang bertanya-tanya ya, yang bertanya-tanya, energiku ketarik terus ke dia nih. Wah, energi saya seperti ditarik ke dia. Jadi di sini terjawab ya, ada yang diam-diam memanifestasikan dirimu. Artinya seseorang menyebut-nyebut namamu, seseorang memanggil-manggil namamu dari jauh ya. Ya kalau kalian satu frekuensi, kalian satu koneksi ya nyambung, beresonansi ya. Jadi kalau orang ini sebut-sebut namamu, ya energimu ketarik ke dia. Kalau orang ini memanggil-panggil kamu dari jauh, energimu ketarik ke dia, ya. Itu kayak, ya itulah alami ya, natural gitu. Memang terkoneksi batin. Cuma tergantung kamunya ngerespon, ya. Jadi jangan ngerasa, aduh ribet banget, energi saya ketarik ke dia. Wah, kamunya jangan mau ketarik ya kan. Kalau ngerasa nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Contoh, buat apa sih dia hanya manifestasi nyebut nama saya, kalau nggak ada gunanya itu ngapain ya. Jadi kalau kamu rasa energi ketarik ke dia, ya udah tergantung kamunya.
Kalau kamu rasa nggak pantas direspon, nggak usah, ya. Kan energimu itu milikmu. Energimu itu kendalimu, ya, dikendalikan oleh kamu lah. Sama kayak gini loh. Saya tiba-tiba kepikiran seseorang. Saya tiba-tiba kepikiran teman saya. Tapi nggak ada faedahnya sih, gitu. Apalagi kalau orangnya toksik kan, gitu. Ya udah, hempaskan lah, lepaskan. Kan energimu kamu yang ngatur, ya kan? Masa orang tuh, ya. Jadi jangan langsung kayak, aduh energi saya ketarik ke dia, sepertinya kayak ribet banget. Nggak ribet say, ya. Jangan ribet-ribetin pikiran kita sendiri. Kalau rasa energi ketarik ke seseorang itu nggak ada faedahnya, lepasin lah. Langsung kayak mikirin yang lain lah, mikirin hal-hal positif. Contohnya mikirin uang, ya. Eh, atau mikirin yang lain lah, yang penting yang jadi prioritas, ya kan, gitu. Terus tahun ini relasimu akan bertambah, kamu akan kedatangan orang-orang baru, ya. Jadi firasatmu sudah bilang ya, tahun ini relasimu akan nambah, tahun ini orang-orang akan dekati kamu itu bertambah, ya. Tahun ini ada orang-orang apa ya bertambah gitu datang ke kamu. Kamu akan kedatangan orang-orang baru juga, ya, gitu. Oke? Oke. Ada huruf I, S, T, C, P, D, A, K, H, R, M, C, L, O, B, W, N, dan Z. Itu kan? Oke. Ada Februari, ada Maret, September, Desember, Juli, Mei, Januari, Juni. Oke, ada Cancer, ada Pisces, ya, Libra, Scorpio, Aries, Aquarius, Gemini, Leo, ya. Oke. Ada Jepang, Karawang, Garut, Magelang, Kebumen, Malang, Surabaya, Bali, Manado, Kendari, Palangkaraya. Ada Aceh, Banjarmasin, Boyolali, Jember, Korea, Australia, Cirebon, Jepara, Gorontalo, Ambon, Depok, Nganjuk, Lumajang, Blitar, Bandung, Tasikmalaya, Bogor, Nusa Tenggara, dan Italia. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.